Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani Listiarini dari kelas reguler 218B, ingin mempresentasikan tentang gambaran pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tanpa resep dokter di wilayah RW 16 Kelurahan Kayu Putih. Latar belakang masalah. Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan sumber daya yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa hidup sehat, manusia tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik. Obat tanpa resep merupakan obat-obatan yang dapat digunakan dalam upaya pelaksanaan sesuai medikasi. Kesehatan nomor 919 Menkes per 9 tahun 1993 Pasal 2 tentang obat tanpa resep yang terdiri dari obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Dijual bebas di masyarakat untuk digunakan sendiri tanpa pengawasan ahli, dan pada kemasannya telah tercantum cara penggunaan dan aturan cara pemakaiannya. Namun penggunaannya harus hati-hati. Umumnya obat ini dikonsumsi untuk menangani gejala ringan yang dianggap tidak membutuhkan konsultasi kepada dokter, seperti demam, flu, atau batuk ringan. Mengkonsumsi obat-obatan bebas dengan dosis yang tidak tepat dapat mendatangkan resiko kesehatan serius. Tidak sedikit orang meninggal karena mengkonsumsi obat-obatan bebas seperti paracetamol dalam dosis berlebihan. Banyaknya jenis obat yang dijual di pasaran memudahkan seseorang melakukan pengobatan sendiri terhadap keluhan penyakit. Informasi tentang gejala penyakit mungkin belum diketahui masyarakat. Masyarakat sering kali mendapatkan informasi obat melalui orang ke orang dan iklan, baik dari media cetak maupun elektronik, yang merupakan jenis informasi paling berkesan, sangat mudah ditangkap. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tanpa resep dokter di wilayah RW 16 Kelurahan Kayu Putih. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan obat tanpa resep dokter di wilayah RW 16 Kelurahan Kayu Putih. Yang kedua, untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tanpa resep dokter di wilayah RW 16 Kelurahan Kayu Putih. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Yang kedua, manfaat bagi instansi. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA yang ingin melakukan penelitian. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, memberikan informasi yang berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tanpa resep dokter. Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indera yang dimilikinya. Panca indera manusia guna penginderaan terhadap suatu objek, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan perabaan. Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkatan pengetahuan, yaitu 1. Tahu atau know. 2. Memahami atau comprehension. Yang ketiga, aplikasi atau application. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, evaluasi atau evaluation. Suai medikasi adalah penggunaan obat-obatan oleh seseorang untuk mengobati segala keluhan ringan pada diri sendiri atau atas inisiatif sendiri atau tanpa konsultasi medis yang berkaitan dengan indikasi, dosis, dan lama penggunaan. Kecenderungan suai medikasi yang masih tinggi dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya persepsi masyarakat tentang penyakit ringan,
harga obat yang lebih terjangkau, serta kepraktisan dalam penggunaan obat-obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit ringan dengan penanganan sendiri, menggunakan obat-obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi swemedikasi pasien yaitu perilaku swemedikasi di kalangan masyarakat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Adapun bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran, toko obat, dan dapat dibeli tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasannya. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatnya. Yang kedua, pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan yang bercetak sesuai contoh. Obat wajib apotek adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotik. Pemilihan dan penggunaan daftar obat wajib apotek harus dengan bimbingan apoteker. Daftar obat wajib apotek yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Walaupun boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan obat wajib apotek. Yang pertama, apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien, nama, alamat, umur, serta penyakit yang diderita. Yang kedua, apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasiklin, salep saja, yang termasuk obat wajib apotek, dan hanya boleh diberikan 1 tub. Yang ketiga, apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup indikasi, kontraindikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam bidang kesehatan masyarakat, survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memotret masalah kesehatan serta yang terikat dengan kesehatan sekelompok penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu. Penelitian ini hanya menggambarkan objek yang diteliti bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tanpa resep dokter di wilayah RW 16, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Jenis data dan cara pengumpulan data. Jenis data itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, data primer, yaitu data diperoleh secara langsung oleh si peneliti. Data yang dikumpulkan dari lembaran laporan yang berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden, di mana kuesioner berisi pertanyaan dan dipilih jawaban yang telah dipersiapkan. Yang kedua, data sekunder. Dapat diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, akan tetapi diperoleh data dari yang sudah ada yang dikumpulkan oleh pihak lain atau instansi tertentu. Data sekunder diperoleh dari warga wilayah RW 16 Kelurahan Kayu Putih. Yang kedua, pengumpulan data. Itu dia dibagi menjadi 2. Yang pertama, pretest adalah pemberian kuesioner yang dilakukan untuk menguji tingkat pengetahuan sikap dan tindakan masyarakat terhadap materi atau pertanyaan yang disampaikan dan dilakukan sebelum pemberian penjelasan intervensi atau brosur terhadap kegiatan peneliti. Yang kedua, post-test adalah pemberian kuesioner yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan tentang dan sikap masyarakat terhadap penggunaan obat tanpa resep dokter di wilayah RW 16 Kelurahan Kayu Putih. Pertanyaan yang disampaikan dan dilakukan setelah pemberian penjelasan intervensi atau brosur terhadap kegiatan penelitian. Analisa data. Data yang terkumpul dilakukan kategori menurut skala ordinal dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 76% sampai 100% jawab benar, pengetahuannya baik. Yang kedua, 56% sampai 75% jawaban benar, pengetahuannya cukup baik.
Yang ketiga, 40% sampai 55% jawaban benar pengetahuannya kurang baik. Kurang dari 40% jawaban benar itu pengetahuannya tidak baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.